Selamat pagi anak-anak semuanya. Halo. Oke, selamat paginya kurang semangat nih kayaknya. Kenapa nih? Kayaknya tadi habis istirahat. Apakah tadi pelajarannya terlalu susah atau gimana? Susah. Apa tuh pelajaran apa? Matematika. Kan ada katanya matematika asik, mudah, menyenangkan. Oh enggak ya? Oke. Terima kasih atas kehadiran teman-teman di sini. Jadi di sini nanti kita akan diskusi bareng. Di sini udah ada kita berenam ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kita santai aja sambil kenalan satu sama lain. Tapi biar nambah semangat, aku mau ngajak teman-teman semua di sini untuk biar lebih semangat ya. Jadi ketika aku nanya gimana kabarnya, kalian jawabnya good, luar biasa gitu ya. Goodnya berapa kali tadi? 3. Waduh, cocok. Kalian tuh udah keren ya, di awal udah fokus. Oke, gimana kabarnya teman-teman? Good. Luar biasa. Oke, emang kelas kalian ini nggak perlu diragukan lagi ya tentang kekompakannya. Jadi terima kasih banyak. Sebelum memulai, boleh nggak ada yang mau coba mimpin doa agar kegiatan kita bisa lebih enjoy dan bermanfaat lagi? Ayo, siapa? Ada? Boleh, Faiz boleh. Ya, sebelum mulai pembelajaran, baiknya kita berdoa menurut percaya masing-masing. Doa. Oke, terima kasih Mas Faiz ya, cowok sendiri di sini. Dikelilingi dengan kita 5 cewek gitu ya. Oke, terima kasih banyak. Jadi untuk kurang lebih 2 mata pelajaran ke depan ya, 2 jam ke depan kita akan seru-seruan bareng, akan diskusi bareng terkait sedikit permasalahan yang mungkin juga kita alami bersama gitu. Jadi harapannya di kegiatan pada pagi hari ini kita semua bisa, kalau mungkin ada unek-unek, nah ini bisa disampaikan, kita bisa diskusi, barangkali teman-teman butuh tips and trick, nah itu nanti bisa disampaikan di sini gitu. Kok nggak ada yang nanya sih kita mau bahas apa? Iya, mau bahas apa ya? Oke, jadi teman-teman ada yang merasa nggak sih di sini anak-anak kalian bahwa 24 jam tuh menurut kalian kurang. Saya belum kasih pilihannya tapi gak ada yang bilang kurang aku merasa lama sekali. Tadi Naina udah bilang kurang, kalau yang lain Ada. gitu ya. Bisa gitu, kadang kurang kadang lama. Mungkin ada yang bisa ini, kalau 24 jam kurang alasannya ketika saat apa? Ada yang mau sharing? Saat ngelakuin pekerjaan itu biasanya kalau kita banyak pekerjaan misalkan dalam sehari itu kita ngelakuin banyak pekerjaan kayak dari sejam itu rasanya itu kayak cuma 5 menit doang kan ngelakuin pekerjaan. Apalagi misal kalau dari sekolah tuh dapat tugas banyak banget, tapi sedangkan kita juga ada acara lagi di luar tempat, bukan di sekolah gitu Bu, itu kadang jamnya juga nambah. Oke, rasanya ingin membelah diri ya? Pengen ngerjain tugas tapi juga harus datang ke acaranya. Oke. Itu kalau rasa kurang, tapi diberikan ketika saat apa nih teman-teman di sini waktunya lama sekali. Aku ada kegiatan gitu. Oke. Jam-jam kosong biasanya kalau sekarang misalkan kalau di sekolah di jam-jam kosong kayak nunggu pulangnya lebih lama. Kalau jadi berkebalikan ya benar. Kalau tadi saat padat banget, kalau yang ini benar-benar saat kalian tidak ada kegiatan. Emang kalau semisal jam kos itu kalian isinya dengan apa kegiatan itu? Ya kalau Tidur. ada tugas ngecicil dikit gitu Bu. Oke, ngecicil. Ada yang main game? Ada saya. Oke, jadi nah kalau dari kalian sendiri senang yang padat atau yang tadi waktunya terasa lama? Yang padat Bu. Oke, padat. Coba aku mau denger kenapa biasa aja. Kalau versi kamu sendiri? Ya kayak
Iya, padat. Tapi itu jangan padat banget gitu. Jadi itu rata-rata aja. Oke, jadi badan juga nggak capek banget gitu ya. Oke. Ini kalau orang-orang ekstrovert kan yang suka padat nih. Iya, nggak tahu. Tapi lebih suka padat aja gitu loh Bu, daripada kalau biasa aja tuh kayak kadang juga bingung ngapain di rumah Iya, gitu. Bu. Kalau pagi kan kita kayak pulang badan udah capek, Semalam malam juga tinggal tidur Oh, gitu, oke. jadi nggak ada kegiatan lain. Oke, Pas setuju ada ya. kegiatan. Oke, ada yang nggak kelihatan biasa padat itu saya kelihatan capek-capek badannya. Nggak ada. Aduh, kok bisa gitu ya? Oke, kita akan jauh lebih lanjut nanti membahas terkait itu ya teman-teman. Tapi terima kasih kalian udah sharing bareng dan terbuka ya di sini. Jadi saya harap teman-teman nggak ada malu-malu karena di sini kan juga sesama temennya gitu ya. Kita akan membahas benar banget tadi bagaimana cara manajemen waktu dengan baik. Jadi saat teman-teman itu ada kegiatan misal tapi ketika terus diajak main, nah itu responnya harus gimana, prioritasnya kegiatannya itu gimana. Nah nanti kita akan diskusi di sini bersama media yang udah disiapkan. Oke, ada medianya di mana hadir? Bentar ya, saya izin dulu sambil bawa ini. Jadi di sesingkat ini sih Ibu udah tahu teman-teman yang menyukai kegiatan sama teman-teman yang ya suka kegiatan tapi suka longgar juga gitu ya, kelihatan nih dari sesingkat diskusi ini. Jadi saya juga sepakat dengan teman-teman kalau kita bisa manfaatin waktu dengan baik itu sebenarnya pepatah waktu adalah uang atau sama berharga itu memang benar adanya gitu loh. Mungkin teman-teman yang baru sekolah belum banget merasakan, tapi ketika nanti teman-teman udah berkegiatan di luar, bekerja bahkan atau kuliah, nah itu barunya. Ini ada sedikit pamflet ya teman-teman yang udah Ibu siapkan. Nah ini boleh sambil dibaca-baca. Jadi ini infografis nih, boleh. Jadi di situ kayaknya teman-teman tuh udah nggak butuh itu ya. Tapi barangkali teman-teman ada asing di situ, ada istilah asing, boleh kita diskusikan bareng tuh ya. Jadi di situ bagaimana cara kita manajemen waktu, terutama bagi teman-teman pelajar gitu ya. Nah itu di situ. Aku yakin teman-teman untuk nomor satu, apakah ada yang bikin? Aku bikin Bu. Oke. Cuman kadang itu waktu jadwal mingguannya enggak apa ya, nah kayak misal jam segini Senin itu aku sekolah, Selasa sekolah, terus misal hari Sabtu atau Minggu udah dijanji tapi ternyata janjinya itu dibatalin. Nah itu kadang aku juga masih agak gimana Oke, gitu. tapi intinya udah menjadwalkan gitu ya. Kalau yang to-do list, teman-teman mungkin biasanya nge-to-do list apa tuh? Apakah goals ke depan atau tugas atau yang lain? Tugas, ada yang lain? Karena gue tugas pekerjaan rumah gitu. Oh iya, pekerjaan rumah. Kalau ini Mia apa biasanya? Sering to-do list nggak? Atau ngalir aja waktunya? Ngalir aja, oke. Tapi 24 jam aman ya? Oke. Dan ini mungkin teman-teman udah dengar sering istilah time blocking yang nomor 4. Jadi itu adalah satu teknik atau mungkin sering teman-teman lakukan tapi teman nggak sadar. Misal, kamu sibuk banget, ternyata tugas kalian itu menumpuk banget, jadi dikerjakan langsung selesai dari pukul 8 sampai pukul 10. Padahal biasanya enggak, tapi karena itu kepepet dan memang teman-teman ada tuntutan untuk mengerjakan itu, jadi waktu itu tiba-tiba nonton blocking, aku nggak mau ke distract yang lain gitu, langsung fokus mengerjakan. Nah itu adalah time blocking. Sebenarnya itu bagian dari time blocking. Secara teman-teman nggak sadar, ini kan ada gitu, habis sibuk nih, misalnya habis liburan keluar kota, terus tugas teman-teman belum, teman-teman ngajar itu apa ya, kayak niat, oh habis maghrib sampai jam sekian aku mau mengerjakan ini, bisa tuh selesai kan gitu. Padahal mungkin kalau waktunya luang belum tentu itu selesai. Kenapa? Nah itu namanya time blocking.
Tapi di sini yang perlu teman-teman garis bawahi, manusia itu ada titik jenuhnya. Nah, untuk waktu fokusnya itu di time blocking adalah 20 sampai 90 menit. Jadi itu maksimal kalian bisa fokus banget, nggak terdistract. Di atas itu ya bisa, tapi butuh effort lebih gitu teman-teman. Jadi mungkin kalau kalian sibuk banget gitu ya, ikut organisasi mungkin, kalian jadi ketua dan lain-lain, boleh tuh terapin time blocking, tapi benar-benar membatasi diri, nggak handphone. Teman-teman juga bisa mengkondisikan dirinya dengan baik gitu. Ada yang udah pernah nerapin belum? Belum ya? Selalu ke distract. Oke, selalu ke distract. Apa biasanya sih yang bikin ke distract? Kayak mungkin suara TV karena adik nonton TV gitu, terus jadi pengen ikutan nonton TV gitu. Oke, ya itu memang kadang ya. Berarti itu eksternal ya, dari luar ya. Dan yang terakhir adalah ini ketiga sih, teman-teman mulai set prioritas apa yang menurut teman-teman penting. Kalau kalian di sini, saya mau tahu deh, dari Faiz dulu, menurut Faiz dari versi kamu ya, walaupun kamu sebagai pelajar atau mungkin kamu sebagai kakak di rumah, prioritas waktu kamu tuh yang paling prioritas buat apa? Buat bantuin apa kayak terus kebersihan rumah, bersihin rumah, nyapu maka bantu pekerjaan mama dan lain. Oke, siap-siap. Berarti, wah ini kayaknya orang rajin ya. Iya, benar nggak sih? Iya. Bantu itu kan bisa jadi, tapi makasih ya Faiz, bisa jadi mungkin orang tua kita jualan di rumah. Nah, prioritas kita kan bantuin ya, itu bisa jadi. Jadi per orang tuh beda-beda, atau mungkin kalian ikut OSN. Nah, berarti kan kelas berapa? 11 ya OSN. Berarti prioritas kalian belajar. Itu dari Faiz tadi membantu ya. Kalau dari Laki sendiri apa? Ngerjain tugas-tugas. Oke, kerjain tugas dari sekolah. Nanti rasa lega dikit gitu. Oke. Tapi tugasnya selalu on time atau jadi pertama nih? Biasanya kan ada yang, udah selesai duluan. Biasanya kamu jadi sumber pencontek gitu loh. Enggak? Kadang. Ini udah harus kayak bagi dong gitu. Gitu kan. Tugas ya, bentuk tugas. Ada yang lain mungkin ekstra atau yang lain? Gila apa? Ya itu apa namanya? Jadi talent. Iya itu. Apa tuh kegiatannya apa? Nari. Oh, oke. Ekstra nari atau nari di luar? Jadi talent buat apa? HUT sekolah. Oh, anak sekarang ya. Iya. Oke. Oh itu sekarang lagi hektiknya. Iya. Mantap. Macam-macam ya. Kalau dari Nia sendiri apa versi kamu? Satu aja. Iya. Apa? Oh, jagain adik. Karena memang nggak ada yang jagain. Ya, aku pasti itu kan saya. Jadi aku masih oke sih. Iya. Kalau sama adik. Nah, terakhir. Kalau versi Nina apa? Yang aku tuh Faiz benar, terus Laki juga benar. Cuman kan aku juga ditambah ada pekerjaan gereja juga, apalagi sekarang kan juga mendekati masa pasca Bu. Nah jadi saya juga harus sering banget itu datang ke gereja. Jadi apalagi keuangan gereja juga lagi tidak stabil. Jadi saya harus lebih memprioritaskan gereja daripada tugas-tugas lainnya. Oke. Betul ya. Jadi nggak ada yang salah atau benar apa yang menjadi prioritas kamu, karena sebisa mungkin kita ini ya manajemen, ini yang mendesak berarti kita prioritaskan gitu ya. Oke. Oh itu kayak organisasi berarti ya? Iya. Perkumpulan. Oke. Kalian memang di sini luar biasa, masih kelas 10 loh. Aku mau kelas dulu buat kalian. Oke. Tadi lupa banget sebenarnya saya udah ada ice breaking, teman-teman, kayak games kecil gitu. Jadi tapi ini diminta untuk berpasangan sebenarnya. Tapi karena kita ganjil ya, saya nggak ikut ya. Saya memandu kalian aja. Jadi ada yang 2, ada yang 3. Mainnya adalah, jadi ini biar ngecek fokus teman-teman aja sih. Barangkali takut udah jenuh gitu ya, udah ngantuk gitu, ada kipas, ada AC. Jadi kita akan main namanya
up and down. Jadi nanti teman-teman, jadi kan aslinya Mia dengan Faiz gitu ya, tangannya gini secara bergantian. Nah itu ketika berarti kalian bertiga ya, bisa kan tangan bertiga, bisa dong. Nah gitu. Ketika aku up yang paling bawah ke atas, ya bebas sih selang-selingnya. Ketika up berarti yang bawah ke atas, up. Nah down. Kamu ke bawah. Nah gitu ya, bener nggak? Nah terus lagi up, up, up. Terus ketika aku boom, yang paling atas harus kena yang bawahnya. Boom. Ketika aku bilang boom, Boomnya ya. Jadi Nah, gimana ya? up. Coba ya. Up, Up. Oh. down, Dan. down. Nah, ini benar-benar ngecek fokus ya. Nah, kalian harus fokus ya. Segitu boom berarti yang atas kayak harus ini hindar, yang bawah menghindar. Itu, coba ya. Oh, coba. Boom. Jangan sampai kena. Oh. Gitu. Kalau kena sendiri ini, Nah, kalau sendiri itu enggak ya. Jadi nanti kita akan cek poin teman-teman berapa gitu ya. Oke? Jadi nanti kalau bisa kenakan berarti dapat poin. Kalau nggak kenakan berarti yang menghindar yang dapat poin. Gitu ya. Oke? Coba posisinya yang enak nih. Posisinya yang enak. Nah, kalau ini berdua kan enak nih. Ya, ayo tangannya ada. Ayo, posisi. Oke. Nah, dari bawah dulu ya. Takutnya ke atas dong. Dari bawahnya aja. Ya, betul. Oke, udah siap? Oke, up. Ayo. Down. Up. Boom. Ini dia menang dari 1 poin ya. Kamu kena. Ini yang salah yang kalah siapa? Nah, berarti kamu. Berarti Alena 1, Faiz 1. Oke, kita mulai lagi ya. Nanti semakin cepat ya. Teman-teman harus fokus. Down. Up. Ayo. Up. Down. Nggak ada yang kalah. Kita ulang lagi ya. Ayo. Up. Ayo, lebih cepat lagi. Down. Down. Up. Up. Boom. Siapa dapat poin? 2. Ini siapa dapat poin? 1. Berarti poinnya tetap Naina ya. Karena kalian juga isiannya 1. Jadi kayaknya enaknya berdiri sih teman-teman. Tapi biar ada cooling down aja ya, teman-teman bisa lebih enjoy selanjutnya gitu. Oke, tadi udah. Dari teman-teman sendiri ada kendala nggak sih ketika mungkin ada PR barengan, kemudian ada tuntutan atau tanggung jawab teman-teman yang harus kalian selesaikan, ada nggak? Ada pasti. Nah, tapi saya yakin kalian bisa dapat jalan keluarnya kan? iya bisa walaupun nangis dikit. Sambil ya Allah ya Allah. Oke, di sini ada yang ikut ekstra kurikuler di sekolah mungkin? Ikut apa? Voli. Amalan. Wah, amalan biasanya terkenal agak padat ya? Enggak terlalu sih, lumayan. Kalau ada tugas keperluan saya. Tapi sejauh ini kita bicara yang ikut ekstra dulu ya. Ada nggak hal-hal yang menurut kalian tuh susah bagi waktu banget gitu? Iya. Siapa dulu? Boleh, siapa dulu? Halo Pak. Ya oke, Rafi dulu boleh. Nah itu kan di Ambalan itu kan ada buat ditargetin uji SKU ke Bantara sama Laksana. Nah bagi-bagi waktunya itu yang susah soalnya poinnya juga agak susah. Oke, jadi antara kamu belajar Sama ujian sekalian sama gurunya. Oke. Kamu pernah kayak sampai nangis gitu? Belum ya? Mungkin tangannya belum berarti ya? Oke. Ini soalnya kan Bantara tuh masih lumayan mudah gitu, yang laksananya yang susah. Oke. Tapi berarti udah terlewati? Udah, Itu gimana tips dari kamu? Adakah
apa ya, cara kamu kayak apakah kamu menulis atau kamu nge-set diri sendiri atau ya udah ngalir aja gitu? Kayak aku tuh ngujinya tuh dari poin-poin yang mudah dulu, baru yang susah. Oke. Berarti itu strateginya gitu ya. Kalau acak gitu asal gitu, maksudnya kayak gimana ya? Dia dari yang jawabnya dari yang susah dulu baru mudah gitu. Ya, itu nggak apa-apa, tapi biar aku tuh nggak stres di awal gitu. Oh ya benar juga ya. Oke, kamu bisa manajemen diri dengan baik gitu. Oke, kalau volley, Boleh nggak ada tuntutan apa-apa, cuman kan cuma kayak latihan on time, nanti harus bisa menguasain kayak nanti kan ada sparring gitu, nanti diuji skillnya, nanti kalau kurang bagus ya dikasih tahu, nanti kalau nggak pindah tim gitu ya. Nggak ada tuntutan yang terlalu mandiri bener. berarti itu lebih ke hobi gitu. Iya. Ini ada yang pernah telat masuk sekolah? Enggak. Memang kalian luar biasa. Tapi ada juga nih sebuah kasus nih ya teman-teman yang merasa ini dari siswa juga sih. Dia tuh PR nggak kekejar, tapi tuh dia bisa nongkrong terus gitu. Kalian punya nggak sih temennya kayak gitu? Dia suka nongkrong, tapi ternyata tuh tugasnya nggak kepegang, nggak selesai gitu. Ada beberapa orang pasti. Iya kan? Jadi kalian, menurut kalian itu dampaknya apa? Tugasnya untuk sibuk. Ya Terus tugasnya ujung-ujungnya paling kontak teman, terus kerjainnya di sekolah, males ya. Tapi di sini kalian nggak ya? Nah, ini aku mau minta pendapat satu kata aja. Menurut kalian, sepenting apa sih manajemen waktu dan kenapa? Manajemen waktu maksudnya kita bisa mengelola waktu. Aku mau dari Dila dulu. Menurut kamu, pentingnya tuh penting karena apa gitu kan? Versi orang beda nih. Kalau versi kamu sendiri apa? Kayak manage waktunya tuh kayak udah kesini. Oke, jadi penting gitu ya. Nah, misalnya ini sendiri. Kamu udah menerapkan itu? Udahnya agak ragu. Udah gitu ya. Oke, jadi pentingnya kalau di skala 1 sampai 10, menurut kamu berapa? Di mana 1 terendah 10 tertinggi? 10. Mantap. Oke, terima kasih dari Dila ya. Kalau dari kamu ratingnya berapa dan kenapa kamu ngasih rating itu? 7 mungkin. Jadi tuh kita manajemen biar tugas-tugas atau pekerjaan-pekerjaan lainnya nggak keteteran gitu. Oke. Tapi ada di 7 ya? Oke, kita nggak. Oke, itu keren. Tapi dia udah tahu bahwa manajemen waktu itu penting. Oke, terima kasih. Selanjutnya, Nena, menurut kamu, ini 10, ini 7, kalau kamu di berapa? 10 gitu. Oke, 10/10, kenapa? Alasannya apa? Ya karena kalau buat aku sendiri kan aku juga ikut organisasi di sekolah maupun di gereja, terus juga harus bersih-bersih rumah juga Bu, sama ada pekerjaan di sekolah juga. Itu penting banget karena takutnya nanti kalau ada rapat di gereja terus ada juga rapat di sini kan agak susah ya Bu, jadi harus kayak apa namanya ya, diimbangi juga soalnya aku nggak bisa di gereja, bisa nggak gerejanya diundur jam segini gitu. Itu kan juga penting banget Bu. Terus kalau misal ada tugas terus aku udah apa ya, udah kayak mikir ini harus selesai jam 8 langsung rapat, itu kan juga penting banget. Jadi aku rating 10 karena manajemen waktu. Oke, dari penjelasan kamu, saya bisa nangkep kamu tetap ingin ikut semuanya, tapi dengan itu ya, lihat prioritasnya dulu. Kalau Iya. bisa digeser ya boleh, lebih baik biar saya bisa ikut Iya, gitu ya. kalau nggak bisa digeser ya saya izin telat mungkin gitu. Oke, terima kasih. 10/10/7. Kalau dari versinya sendiri,
9 gitu. 9/10. Kenapa versi kamu? Kalau aku tuh kan biasanya di sekolah kan apa akhir-akhir itu punya ujian kelompok Oke. sama tugas mandiri maksudnya PPR. Nah, kalau nggak Iya, nggak apa-apa, nggak apa-apa. misalnya PR-nya besok harus dipeduli misalnya besok maksimal apa itu Ya, maksimal besok ada dikumpulkan. ada kerja kelompok juga sama waktunya yang nggak mepet di kerja kelompok. Oke. Sama tugas tidak seperti yang lain ya itu kan harus kayak harus bergerak biar sebenarnya kita kerja kelompok jam 9 nah jam 9 pagi atau jam berapa itu atau habis pulang sekolah begini ya jadi tugas-tugas yang tadi diberikan dulu harus selesai dulu soalnya kita kerja kelompok juga nggak tahu pulangnya jam berapa kan nggak pasti jadi yang itu penting itu. Oke, apalagi kamu tadi ya ikut bantuin jagain adiknya gitu ya. Oke. Oh jadi kalau versi Mia sendiri adalah ketika kerja kelompok tapi kerja individu pun harus beres juga gitu ya. Sebagainya selesai. Oke, bagus banget. Yang terakhir ini 9, 7, 10. Ayo berapa? 8. Oke, 8. Kenapa 8? Ya karena ya memang benar semua hal harus ditata dan harus dijadwal biar kayak urutan nggak kayak nggak tabrakan, biar nggak keteteran juga. Tapi juga kadang ada beberapa hal yang memang itu mendadak banget dan itu harus segera dikerjain kayak gitu. Kayak di luar dari yang kita udah atur gitu loh, kayak kita udah ngatur ini segala macam tapi ada suatu hal yang bikin kayak wah mendadak banget dan kita harus lain gitu kayak ya penting cuma kayak kalau ada hal yang lebih penting dari yang di luar jadwalnya itu ya gitu. Oke. Jadi kasih. Oke, berarti 8. Oke, keren. Mulai dari 7, 8, 9, 10. Oke. Enggak, 11 dari 10 ya. Nggak kesana ya. Oke, terima kasih teman-teman. Jadi secara nggak langsung dari paparan teman-teman di sini, kalian juga sebenarnya mayoritas sudah bisa menempatkan dirinya dengan baik seperti itu. Bahkan udah tahu mana yang prioritas, mana yang diri sendiri bisa handle, mana yang diri sendiri nggak bisa handle gitu. Kayak mendadak tadi itu kan nggak bisa kita handle, tapi kita bisa untuk mengontrol bagaimana kita meluangkan waktu atau mengelola waktu terkait itu. Oke, tadi saya lupa mengeluarkan sebuah media. Oke. Jadi teman-teman di sini ini ada apa? Betul. Jadi ini adalah bola dan ini bola dari kertas ya. Oke, kita. Jadi jika kalian bisa, ini tuh ibaratkan adalah waktu kalian 24 jam. Dan bola-bola ini adalah kegiatan kalian. Ada yang mau coba masukin nggak? Cuma dimasukin aja, tapi kalian tetap harus berpikir maknanya apa, gitu. Udah nggak? Jadi walaupun kalian asal masukin, tapi kalian harus tahu nih maknanya apa, gitu. Ya tahu nggak? Kalau saya sih atau cuma gini, atau mungkin kalian pengen dari sini, ini terus ini, atau gimana? Ada yang mau coba? Itu harus dimasukin semua. Enggak, semuanya ini aja ya. Kamu kayaknya mau? Nggak apa, dimasukin aja. Kalau versi kamu, kira-kira menurut kalian udah bisa menemukan nggak maksud dari ini apa? Jadi kayak yang pertama yang utamanya itu yang bola besar dulu. Bola besar itu kayak ibarat kayak hal yang sangat penting di hidup kita yang harus kita lakuin, dan yang kecil itu kayak hal-hal kayak tambahan kayak yang nggak terlalu penting di hidup kita, cuma yang kita harus lakuin. Iya. Oke. Terima kasih Pak Is. Ada yang mungkin mau berbeda atau menambahkan dari pendapat Pak Is? Enggak? Ya sepakat Pak Is. Mau suara kita semua. Sepakat. Oke. Cuman mungkin masukinnya biar bisa dalam 24 jam itu bola besar, habis itu bola kecilnya dulu, habis itu bola besar lagi. Oke. Oke. Oke, gini ya. Oke.
Oke, jadi ada jadi kedua unsurnya bola besar dan kecil adalah masuk semua gitu ya teman-teman. Oke, terima kasih banyak yang udah berpendapat. Ada yang mau beda lagi? Enggak? Jadi ini memang sesederhana itu. Saya setuju banget dengan Naina dan Faiz bahwasannya ini kita ibaratkan sebagai waktu kita 24 jam sehari, dan bola-bola besar ini adalah hal-hal prioritas kita yang penting, yang nggak bisa banget untuk dialihkan atau nggak bisa banget untuk ditinggalkan. Nah sedangkan ini adalah kegiatan seperti mungkin main atau mungkin nge-game atau mungkin sekedar nongkrong atau istirahat tidur sebentar, nah ini boleh. Jadi benar banget bahwasannya kalau kita masukin dulu yang penting-penting, ini yang nggak penting-penting ini bakal masuk sedikit. Jadi porsinya itu cuma sedikit. Nah, ketika kita masukinnya yang nggak penting-penting itu banyak nih, nah ini yang pentingnya tuh cuma bisa kita laksanakan. Jadi kita cuma bisa menyelesaikan hal pentingnya itu sedikit, gitu. Jadi dari sini teman-teman bisa ambil kesimpulan benar banget tadi Faiz dan Naina bahwasanya kalau kita ingin memanajemen waktu, kita juga harus tahu mana yang penting dan mana yang nggak penting, seperti itu. Ini diibaratkan dengan yang sederhana ini adalah bola. Tadi teman-teman udah tahu ya kegiatan pentingnya apa. Tadi versi 1-1 masing-masing udah menyebutkan. Kalau versi nggak pentingnya, kalian apa? Ayo berpendapat. Apa? Main, apa lagi? Tidur, apa lagi? Rebahan, ya males-malesan ya, scroll-scroll, apalagi pasti banyak nih yang sering kita lakukan ya. Apa? Gosip, apalagi ada biasanya apa selain itu? Mungkin paling nggak penting itu main game sambil kayak mungkin tiduran. Mungkin pikirannya kita aku bersih-bersihnya sekarang nanti aja deh main game dulu gitu loh. Kadang pikirannya gitu. Oke. Terima kasih Naina. Jadi niatnya mungkin kayak ya biar nambah semangat atau main, tapi itu bisa jadi hal kalau nggak terkontrol dengan baik tuh tadi hal-hal yang kurang penting ini itu tanggung jawab kita atau tugas kita bisa nggak terlaksana dengan maksimal gitu. Ada yang mau ambil ini isinya? Ada isinya loh. Enggak lah. udah barangkali coklat gitu ya. Tapi ini ide bagus ya, besok coba deh. Ada ya coklat bulat ya? Kenapa saya nggak kepikiran ya? Baru kita sekarang. Oke. Terima kasih teman-teman. Jadi menurut saya ini adalah hasil sederhana, tapi itu bisa dimaknai lebih dari versi kalian masing-masing. Minimal kalian bisa mulai menerapkannya nanti mungkin selepas istirahat, kan bisa muslim kan masih sholat. Nah sesederhana itu loh. Oke, sholat dulu gitu, baru nantinya nanti, atau dengan rasionalisasi yang masuk akal gitu. Soalnya kalau sekarang masih penuh, jadi nanti aja jangan sampai nggak sholat tapi udah ke kantin. Nah itu kan kita mengabaikan kewajiban dong. Nah itu dia. Itu mungkin contoh sederhana yang bisa ibu coba berikan. Oke, clear. Terima kasih ya bola-bola. Oke, kita ini lagi selanjutnya. Tadi teman-teman udah ada banyak banget diskusi kita. Nah sekarang di hadapan kalian ini ada sebuah pohon harapan. Ini pohon prioritas teman-teman. Jadi nanti ibu minta kalian menuliskan di sini prioritas teman-teman. Yang singkat aja ya, jangan terus saya membantu yang itu banget ya. Yang menurut satu atau dua kata aja, seperti tadi ikut ekstra atau tadi mempersiapkan misal membantu orang tua atau apa. Nah itu yang cukup di sini. Silakan teman-teman nanti bisa tuliskan, kita akan tempel bareng-bareng di sini membuat sebuah karya tangan. Nanti kita akan tempel di BK. Takut banget. Nah, di sini nggak ada nama teman-teman, jadi harusnya kalian itu kalau misal malu ya nggak malu gitu. Oke, boleh. Kalian mau ambil berapa? Boleh. Misal menurut kalian
prioritasnya adalah minimal satu ya, nggak boleh nol. Betul. Kamu mau ambil yang mana boleh disesuaikan ya guys, boleh diambil nih. Kalau kalian itu sebenarnya ya misal jadi dua dong, dua ambil daunnya dua. Kalau kalian merasa agak panjang, pilih yang gede. Ini ada yang kecil juga. Kalau kalian singkat banget boleh. siapa yang mau tulis tugas sekolah? Ya nggak apa-apa dong. Jika itu menurut kalian boleh. Kalau tadi memang membantu orang tua memang itu prioritas teman-teman ya. Silakan dituliskan. Oke udah. Jadi terima kasih di sini sudah ada banyak, ada ibadah, ada menjadi talent, belajar, tugas sekolah, membantu orang tua banyak banget di sini. Nanti akan kita bikin. Saya minta bantuan kalian untuk menempel di mana sih biar jadi bagus nih ya. Nanti akan saya sediakan waktunya sendiri. Ini kita keep lagi dulu. Dan sebelum lebih jauh, sesingkat ini. Waduh, langsung ini ya. Perasaan teman-teman aja ya. Setelah kita melakukan kegiatan diskusi secara ringan ini, apa yang kalian rasakan? Masih tegang kah? Atau kayak udah cair? Atau kayak senang? Atau apa? Satu kata aja. Senang. Senangnya gini kan? Oh, gimana ya? Oke. Selain senang apa lagi? Lega, oke. Udah itu, oke. Masing-masing dari kalian terima kasih banget. Semoga harapannya sih dari sesingkat kita diskusi teman-teman bisa tahu ya kegiatan satu sama lain tadi teman-teman kelompok di sini. Jadi mungkin jika nanti kedepannya ada sebuah hal yang dirasa perlu toleransi, nah kalian tuh tahu nih, oh ternyata kegiatan teman-teman itu yang ini tuh kayak gini, jadi aku bisa maklum, jadi aku bisa toleran gitu. Jadi tadi kalau kata pembina upacara kita nggak boleh intoleran, itu kan 3 dosa besar ya. Kita bisa saling memaklumi, menghargai, itu kan lebih baik gitu. Terima kasih. Terus dari materinya sendiri, manajemen waktu. Menurut tadi sebenarnya kalian udah menyampaikan seberapa urgentnya gitu ya. Tapi apa yang bisa kalian simpulkan nih dari diskusi kita terkait materi manajemen waktu ini? 2 kata aja deh. Simpulkan, misal penting, tapi udah aku pakai ya, nggak boleh kalian pakai. Jadi kalian masing-masing saya ingin coba nanti kita rangkai. Misal Naina penting, terus kamu apa ya? Selain penting apa lagi ya? Mantap, gitu. Tapi nggak boleh ya, 2 itu ya. Sampai ke Faiz. Tapi kita mulai dari Faiz aja. Faiz kesimpulannya dari materi manajemen waktu ini. Perlu diterapkan. Oke, perlu diterapkan, berguna, berharga. Jangan ditunda-tunda. Oke, jangan ditunda-tunda. Penutup nih, closing. Perlu diterapkan, berguna, berharga, jangan ditunda-tunda, bermanfaat. Kalian sebenarnya sedang mencoba merangkai nih sebuah kata gitu ya. Tapi terima kasih banyak. Sebagai penutup, teman-teman, jadi agar kalian nggak hanya kita diskusi ngomong terus lupa, saya ingin lucu nggak? Lucu. Jadi saya minta teman-teman bisa mengisi ini. Ini sudah saya siapkan. Warnanya jadi nggak pink banget ya, karena saya yang cowok nih kalau pink gitu ya. Jadi ini adalah time master. Jadi ini sebagai reminder atau refleksi kita semua yang tadi udah diskusi bareng. Jadi silakan diisi namanya. Tujuan goals atau apa sih yang pengen teman-teman capai
pada hari ini, semisal bisa bahagia di hari Senin. Nah itu kan nggak semua orang bisa tuh di hari Senin tuh kadang udah aduh Senin. Nah itu boleh dituliskan, boleh yang lain. Terus ini tadi task list prioritas teman-teman kayak tadi sebenarnya udah ditulis, nah tinggal dimasukin di sini. Kalau bisa yang banyak ya. Jadi mulai dari yang terpenting sampai ke bawah yang kurang urgent gitu, boleh dituliskan di sini. Dan refleksi untuk teman-teman hari ini, kayak misal saya sangat bersyukur karena tadi udah bisa bangun pagi, makan enak, dan akhirnya sekarang bisa sekolah dengan bisa ketemu dengan teman-teman yang dalam keadaan sehat gitu. Terus harapan teman-teman juga kalau bisa dikaitkan dengan materi. Jadi saya berharap besok bisa, misal tadi bangun agak telat, nah besok bisa bangun tepat waktu, atau saya harap besok saya bisa mengerjakan tugas dengan baik, dengan tepat waktu, kerja kelompoknya berjalan lancar, atau besok bisa latihan nggak pulang sore, nah itu juga boleh di sini gitu. Oke, sesingkat itu aja teman-teman. Jadi nggak ada benar atau salah karena ini versi teman-teman sendiri. Boleh disalurkan. Faiz, boleh. Ya. Karena kita oh ya. Oke, boleh diisi ya. Sudah? Boleh saya ambil? Sudah? Oh, Makanya kurang sebentar. Tadi yang mungkin saya mana? Kenapa saya bisa kumpulin ya? Coba diambil. Masih ingat nggak? Berapa? Lupa ya? Sebenarnya dijadiin satu nggak oke, satu orang yang kenal ini saya pengen kalian masing-masing yang saya ini kelihatan yang dari tulisan ada yang merasa kehilangan daunnya? Enggak. Oke. Oke, jadi saya ingin teman-teman menempelkan di sini. Jadi kalau bisa bikin karya yang bagus gitu ya, nempelinnya jadi sesuka kalian sesuai dengan ini. Boleh kerjasamanya yuk, boleh. Ini bagusnya tempel sini aja boleh. Jadi kita akan lihat menjadi seperti apa nanti hasilnya.
Terima kasih teman-teman, ini bakal jadi kenang-kenangan juga buat saya dari kalian. Ini ada yang mau saya bacakan, kan nggak tahu ya yang nulis siapa. Mulai dari membantu pekerjaan orang tua, belajar karena sebagai pelajar mengerjakan tugas, ibadah, sama berserah diri. Waduh, mantap. Membahagiakan orang tua, tugas penting organisasi, membantu orang tua, ibadah, banyak juga yang membantu orang tua, tugas sekolah, mengerjakan semua tugas sekolah dan menjadi talent. Oke, teman-teman, close ini karena waktu kita juga masih tersisa sedikit, tapi boleh nggak ada yang suka relawan untuk sharing setelah teman-teman diskusi ini, tindakan teman-teman ke depan mau seperti apa lewat materi ini yang sesuai dengan materi ini? Simpel nggak? Pasti kalian kegiatan ini ada dong plan ke depannya seperti apa yang akan kalian kerjakan. Mungkin kayak nerapin manajemen waktu ini kayak buat ke depannya supaya ya kayak semua hal di kita di mungkin pertama gitu kayak ada aku Oke, terima kasih Pak Is. Atau ada pendapat lainnya nih? Saya ingin coba deh kayaknya time blocking gitu. Aku pengen coba try coding karena selama ini nih saya apa ya mencoba buat fokus ke satu tujuan, tapi saya selalu ke distract. Sebenarnya saya perlu apa ya tempat yang benar-benar buat sendiri dan fokus ke satu tujuan itu. Oke. Jadi kamu udah tahu ya. Aku kayaknya lemah untuk ini. Jadi ingin mencoba dengan cara demikian gitu ya. Kayak itu salah satu hal yang bagus. Ada lagi? Udah, berarti udah mau bersuara. Boleh kalau waktu apapun yang kita lakukan. Oke, lebih bertanggung jawab ya. Oke, terima kasih banyak sekali lagi teman-teman. Karena nggak terasa waktunya juga udah hampir berakhir dan saya harap sih semoga tadi walaupun kalian pasti udah tahu saya udah terbiasa kegiatan sehari-hari kayak gini ya udah itu juga fine aja, tapi apa yang kita tanam sekarang apalagi kebiasaan kita ya dalam manajemen waktu itu akan berdampak untuk kedepannya. Mungkin sekarang kita nggak rasain tapi besok kalau kita bersadar itu akan ngerasain. Jadi saran saya sih perbaiki relasi juga, perbaiki diri dan serius refleksi gitu. Barangkali ada kita selalu menyalahkan orang lain nih, kamu tuh selalu ngajak aku main sih, jadi itu itu. Nah ternyata kita sendiri yang diajak mau, berarti yang salah siapa kan gitu ya. Jadi maka dari itu harapannya lewat hasil karya ini dan juga diskusi kita, teman-teman bisa tahu mana prioritas yang perlu diprioritaskan, bagaimana cara mensikapinya dan bagaimana bertindak. Oke, mungkin itu aja dari saya. Ada yang mau ditanyakan dulu lagi kah? Kira-kira topik selanjutnya yang menarik apa gitu mungkin, atau ada usulan? Tadi udah ada usulan ya? Apa? Kalau kamu merasa penting atau teman-teman merasakan demikian gitu ya itu nggak apa-apa, boleh diusulkan aja gitu. Kalau nggak ada tambahan boleh kita tutup lagi. Mas Faiz boleh dipimpin lagi. Sebelum mengakhiri pembelajaran pada hari ini, sebaiknya kita terlebih dahulu berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dulu. Oke, terima kasih Mas Faiz, Mbak Mia, Mbak Lake, Mbak Dila, dan Mbak Nina. Semoga kita bertemu lagi. Dan saya tutup dan saya akhiri. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berapa jam? Ada satu